Video ini kita akan membuat konfigurasi firewall dengan menggunakan VirtualBox. Nah, di sini yang kita butuhkan yaitu ada MikroTik OS, Winbox, dan Windows nantinya sebagai kliennya. Nah, baik, langsung saja kita langkah pertama yaitu kita akan menginstal MikroTik OS-nya. Di sini klik di bagian New. Ini akan kita beri nama dari MikroTik OS yang akan kita install. Ini saya akan memberikan namanya MikroTik. Klik di bagian Next. Lalu di sini ada recommended dari memorinya. Di sini sudah direkomendasikan 64 MB. Maka langsung saja kita klik Next. Lalu kita pilih Create. Lalu langsung saja kita klik Next. Lalu Next. Nah, di sini letak dari direktorinya MikroTik OS yang nantinya akan kita install. Di sini bisa diatur letak penyimpanannya. Nah, di sini untuk ukurannya, di sini saya menggunakan 1 GB saja. Lalu klik Create. Oke, sesudah itu langsung kita atur di bagian setting. Klik kanan, klik bagian setting. Lalu di bagian penyimpanan atau store, klik. Nah, di sini kita akan memasukkan ISO dari MikroTik OS-nya. Klik di bagian NT. Nah, di sini klik di bagian sini. Nah, di sini saya menggunakan MikroTik versi 6.33. Oke, langsung kita klik bagian network. Nah, di sini kita akan mengatur dari adapter 1 dan adapter 2-nya. Pada bagian adapter 1, di sini kita akan pilih yaitu Bridge Adapter. Nah, di bagian sini kita pilih Allow All. Lalu di bagian adapter 2 kita enablekan. Lalu di bagian sini kita pilih internal network. Nantinya adapter 2 ini akan terhubung ke klien yang nanti kita install dengan menggunakan Windows saja. Lalu di sini klik pada Allow All. Lalu sudah kita atur bagian adapter 1 dan adapter 2. Lalu oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita install MikroTik-nya dengan mengklik di bagian Start. Nah, di sini ada beberapa, kita akan mencentang semuanya, yaitu bisa kita tekan pada tombol A. Nah, di sini sudah dicentangnya semua. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita tekan tombol I. Nah, di sini kita tekan Y. Nah, di sini dia akan menginstal MikroTik-nya. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nanti akan dimintanya yaitu pemberitahuan untuk reboot. Nah, di sini sudah ada software telah diinstal. Nah, di sini ada press enter to reboot. Maka kita akan merebootnya. Sebelum kita merebootnya, terlebih dahulu kita keluarkan MikroTik OS-nya terlebih dahulu dengan mengklik centang ini. Klik. Nah, lalu klik di bagian ini. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini MikroTik-nya kita akan login.
Untuk loginnya ini cek admin. Nah, passwordnya kosongkan saja. Lalu kita press enter aja. Nah, di sini mikrotiknya sudah bisa kita gunakan. Nah, untuk pengaturannya kita menggunakan aplikasi yang bernama Winbox. Baik, sampai sini dulu untuk menginstal mikrotiknya. Kita akan beralih ke aplikasi Winbox-nya. Inilah tampilan dari aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Nah, pada bagian MAC address, kita klik di bagian MAC address. Nah, di sini kita connect to dengan menggunakan MAC address. Lalu kita klik di bagian connect. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita akan mengatur IP-nya terlebih dahulu. Di sini klik IP lalu address. Nah, di sini pada method 1 sudah diberikan IP-nya. Nah, di sini saya tidak menggunakan IP ini, tapi saya akan memberikan IP yang kita atur sendiri. Lalu kita hapus saja di bagian ini, hapus. Nah, lalu kita klik di bagian plus. Nah, sebelum kita mengisikan IP addressnya, terlebih dahulu kita buka command prompt-nya. Di sini ketikkan IP config. Nah, pada bagian IP config ini, pada bagian sini yaitu gateway. Di sini saya menggunakan hotspot dari handphone. Nah, di sini adalah gateway-nya 192.168.43.1. Nah, pada bagian sini maka kita isikan 192.168.43.2. Kenapa 2? Karena 1 sudah digunakan gateway sebagai gateway ini. Oke, pada bagian sini kita pilih enter 1. Oke, langsung saja apply. Oke. Lalu kita beri IP pada ether 2 nya. Di sini memberikan 192.168.10.1. Nah, di bagian server ini kita pilih ether 2. Lalu sini /24 play. Oke. Nah, pada bagian satunya kita berikan juga 14 play. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu di bagian IP DNS. Nah, pada bagian DNS ini kita isikan yaitu 8.8.8.8. Lalu kita isikan juga IP gateway-nya 192.168.43.1. Nah, pada sini allow remote request dicentang, lalu pilih apply. Oke, sudah. Lalu di langkah selanjutnya yaitu kita akan mengatur di bagian routers. Nah, di bagian routers ini kita klik plus ini, lalu di bagian gateway-nya kita isikan gateway dari ini, dari gateway hotspotnya. Ini 192.168.43.1. Nah, pada bagian sini gateway saya pilih stringnya saja, lalu klik apply. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan mengatur pada firewall NAT-nya. Nah, pada di bagian IP, lalu di sini ada firewall, klik firewall. Nah, di sini kita arahkan ke NAT. Oke, sudah di NAT, maka kita klik tombol plus. Nah, di tombol plus ini kita pindah ke bagian general. Nah, di bagian general ini ada chain. Chain ini kita tukar menjadi SRC NAT. Nah, lalu di bagian all interface-nya di sini kita atur menjadi ether 1. Karena ether 1-nya terhubung ke ISP atau internetnya.
Nah, lalu di bagian action ini kita pilih yaitu mass storage. Di bagian sini kita klik, lalu kita pilih apply, lalu OK. Nah, coba kita tes di new terminalnya. Di sini kita pilihkan saja google.com. Nah, google.com sudah bisa kita ping, maka artinya internetnya sudah bisa kita gunakan. Lalu di sini saya Ctrl C kan saja, lalu kita atur di bagian IP kliennya. Nah, di sini pada bagian software VirtualBox-nya, di sini saya sudah menginstalkan Windows 7. Nah, bagi yang belum menginstal Windows 7, silakan install terlebih dahulu Windows 7-nya. Di sini saya sudah merunningnya, lalu pindah ke Windows 7-nya. Nah, pada bagian Windows 7-nya di sini internetnya belum bisa digunakan. Lalu di sini kita akan mengatur IP-nya di PC kliennya. Di sini kita klik kanan, lalu pilih Open Network and Sharing Center. Klik saja. Lalu di bagian sini kita pilih yaitu Local Area Connection. Nah, di sini kita pilih, kita klik. Nah, di sini kita pilih yaitu propertiesnya. Nah, pada bagian properties ini, di sini terdapat Internet Protocol versi 6 dan versi 4. Di sini kita menggunakan yang versi 4-nya. Klik di bagian versi 4, lalu kita pilih properties. Nah, di bagian properties ini kita centang di bagian use the following IP address. Nah, di pada sini kita isikan IP address-nya. Nah, IP address-nya ini coba kita lihat di IP address Nah, di sini kita hubungkan di Ether 2-nya. Di Ether 2-nya ini IP-nya yaitu 192.168.10.1. Maka pada bagian di PC kliennya di sini kita isikan 192.168.10.3. Karena di sini titik 1, maka di sini kita isikan 2 saja. Oke, di sini yaitu subnet masknya 255.255.255.0. Kenapa titik 0? Karena kita menggunakan yaitu /24, maka diisikan 0. Lalu di bagian default gateway-nya ini kita isikan IP pada Ether 2. Nah, IP pada Ether 2-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu di bagian DNS servernya kita isikan 8.8.8.8. Oke, jika sudah kita klik OK, lalu close. Ketingkan google.com. Nah, di sini google.com-nya sudah bisa kita ping. Nah, coba kita lihat di sininya juga sudah terhubung dengan internet. Maka konfigurasinya sudah selesai. Nah, apa langkah selanjutnya? Coba kita blok IP dari PC kliennya ini. Di mana kita akan mengaturnya, yaitu kita akan mengaturnya di Winbox. Lalu kita beralih ke software Winbox-nya. Lalu di bagian IP terdapat di sini di firewall. Nah, di bagian firewall-nya ini kita pilih yaitu filter rule. Kita pilih lalu kita klik close. Nah, di sini kita atur di bagian generalnya. Nah, di bagian general ini di chain-nya ini kita pilih yaitu di sini terdapat forward, input dan output. Maka kita pilih yaitu di bagian forward. Nah, di bagian forward ini terdapat di sini SSC address. SSC address ini kita isikan yaitu IP dari PC yang akan kita blok. Di sini saya
mengisikan IP-nya 192.168.10.2. Oke, lalu di bagian in interface-nya di sini kita pilih yaitu Ether 2. Nah, lalu lanjut di bagian action. Nah, di bagian actionnya ini kita pilih yaitu drop. Maka jika kita pilih drop ini, maka IP yang telah kita isikan yang sini, maka akan akses internetnya akan di drop, maka tidak bisa mengakses internet. Lalu kita pilih apply, lalu oke. Nah, sudah, sini sudah masuk. Lalu kita beralih ke Windows-nya lagi. Di sini coba kita pingkan google.com. Kita tunggu prosesnya bagaimana, apakah masih terhubung atau sudah lost connection. Nah, di sini sudah ping request slotnya tidak ditemukan, katanya lost. Coba kita pingkan lagi Google. Nah, di sini pun juga sudah lost connection. Oke, blok IP-nya sudah selesai. Sampai di sini dulu dari video konfigurasi firewall dengan menggunakan VirtualBox. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.